Pak Nur, bagaimana Anda menilai prospek di sektor hulu, khususnya untuk gas di Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Safrina. Selamat pagi Pak Didi, juga para pemirsa CNBC. Jadi untuk prospek usaha di hulu migas, minyak dan gas, dan khususnya gas itu masih sangat atraktif bagi perusahaan-perusahaan migas internasional. Ini ditunjukkan dengan meningkatnya investasi di usaha hulu pada tahun ini, pada tahun kemarin ya 2023 itu sebesar 13,7 billion USD, itu meningkat 13% dibandingkan tahun 2022. Dan tentunya ini data lagi adalah kita punya angka reserve replacement ratio RRR itu sebesar 123,5%. Itu artinya apa yang ditemukan, reservoir yang ditemukan itu cadangan yang ditemukan itu lebih dari cadangan yang diproduksikan. Nah, apalagi dalam 2 tahun terakhir terdapat temuan gas yang cukup besar, misalnya di Timpan, kemudian Geng North dan Layaran, itu menjadi bukti bahwa prospek hulu migas di Indonesia masih sangat menjanjikan. Jadi memang sangat menjanjikan ya Pak ya. Dan dalam hal ini seperti apa Kak? Potensi gas bumi di Indonesia, apakah memang benar masih sangat besar dan melimpah? Iya, jadi potensi gas bumi Indonesia masih sangat besar seperti disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Nah, untuk eksplorasi di area deep water dan area frontier, total sumber daya gas kita sebesar 314,3 TCF dengan kita punya 3 top potential basin itu untuk gas ya, itu Bintuni, kemudian di Kutai dan Sumatera Utara. Masih sangat besar. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nur. Silakan Pak Didi tanggapannya. Kita berusaha melihat di diskusi ini seperti apa sebenarnya potensi dari gas bumi di tanah air. Silakan dari pandangan Anda Pak Didi. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih dan selamat pagi Pak Nur. Senang bisa berdiskusi online. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Nur bahwa ada temuan besar tahun lalu dan tahun 2022 akhir itu yang di Andaman 2 dan South Andaman terakhir itu pasti sangat menjanjikan, dan juga ada North Geng North yang tahun lalu itu. Dan kita tentu para user ini, terutama kami di industri itu sangat berharap sekali terhadap perubahan operator di Indonesian Deep Water (IDD) ya, ke Eni. Kita tahu bahwa Eni terkenal di dunia ini sangat agresif dan cepat dalam mendevelop suatu aset oil and gas, terutama di gas. Kita udah melihat kemampuan dan komitmen Eni di Jangkrik dan Marrakesh sangat cepat monetisasinya. Itu tentu kita berharap. Namun demikian kita juga industri ini IGS terus mendorong agar makin efisien dan makin menyesuaikan diri terhadap pasar. Tidak bisa lagi saya kira industri untuk tergantung kepada subsidi dari pemerintah. Dan alhamdulillah saya kira sekarang industri di Indonesia itu sudah pelan-pelan menyesuaikan diri. Terakhir alhamdulillah saya kira Pak Nur mengikuti tahun lalu bahwa seperti PLN dan pupuk itu mampu membeli gas dari industri migas dalam negeri dengan harga pasar internasional. Jadi itu sangat menarik, tentu dilihat. Saya sekarang di swasta asing itu melihat bahwa wah ini cerah ini masa depan industri gas Indonesia. Sehingga dengan adanya temuan yang di Andaman kemudian Geng North, semakin semangatlah ya para calon investor. Jadi berharap kami itu dapat realisasi.
Jadi memang banyak big gas discovery ya Pak ya dalam beberapa waktu terakhir ini dan semakin memberikan optimisme ya Pak ya bahwa memang gas ini akan menjadi sumber energi yang luar biasa untuk tanah air. Namun penakar-nakar kembali Pak, discovery saja itu sepertinya baru langkah awal ke depannya untuk Indonesia agar bisa benar-benar mengeksplorasi potensi yang ada dari gas di tanah air ini sampai akhirnya juga tercipta pasar yang baik dan juga benar-benar bisa menjadi sumber energi yang substantif untuk menggantikan yang lain-lainnya. Kira-kira apa peluang dan tantangannya ke depan? Iya, terima kasih Mbak Safrina, Pak Didi dan para pemirsa. Jadi kalau dari temuan dari Discoveries memang langkah berikutnya adalah membuktikan bahwa temuan itu memang layak atau visible secara bisnis ya, secara ekonomi. Jadi untuk para kontraktor ini dia akan melakukan langkah-langkah testing gitu di lab, kemudian terhadap discovery, kemudian sampai tahap tertentu, kemudian dilakukan perubahan status eksplorasi. Jadi setelah memang terbukti dan proven, maka akan diajukan plan of development itu nanti ke pemerintah, dalam hal ini adalah Ditjen Migas atau Kementerian SDM dan SKK Migas. Jadi nanti akan dievaluasi bersama oleh SKK Migas dan Ditjen Migas terhadap plan of development itu. Nah, setelah POD tadi kemudian diajukan dan disetujui, maka kemudian dalam tahap POD dilakukan langkah-langkah untuk tahap awal daripada sebelum produksi. Nah, setelah masa POD maka baru dilakukan produksi, dan itu kemudian kontrak antara kontraktor dengan pemerintah itu nanti akan ditandatangani selama jangka waktu tertentu berdasar daripada pengajuan daripada POD tadi. Nah, ini di sini baru mulai nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Didik tadi, bahwa prospek market itu yang memang menjadi suatu tantangan tersendiri, dan pimpinan kita Bapak Menteri SDM serta Pak Dirjen Migas sudah sangat mendorong hal tersebut sehingga kita mencukupi target kita untuk target 2030 di mana 1 juta barrel untuk minyak dan 12.000 mmsCFD untuk gas.